semua karena hari ini kita telah sarapan pagi dengan kenyang. Ya, kenyang. Apa manfaatnya sarapan pagi? Untuk mengisi perut agar belajar dengan ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Untuk kita. Salut. Nah, seperti pagi ini anak ibu kelihatannya hadir semua. Ya, hadir semua. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin. Bagus. Pertahankan di setiap hari. Kenapa? Karena dengan kehadiran yang full maka kamu akan mengikuti pelajaran dengan bagus, dengan benar, dengan baik. Nah, kali ini sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan anak ibu berdiri menghadap ke depan. Sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, putar badannya, menghadap ke depan, semua menghadap ke depan. Semua menghadap ke depan. Berdiri dalam posisi yang siap. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Pejamkan nafas, kepala tidak ada yang ditidurkan, diselenekkan. Tidak ada yang ditidurkan. Tutup matamu semua. Tarik nafas perlahan-lahan. Keluarkan. Tarik kembali. Hembuskan kembali. Tarik kembali. Hembuskan, tarik lagi, hembuskan. Nah, silakan buka matamu kembali. Nah, dari kegiatan yang kita lakukan tadi, kira-kira apa manfaatnya? Ada yang bisa berbicara? Tunjuk tangan. Apa rasanya setelah kamu menundukkan kepalamu, memejamkan matamu, lalu kamu menghirup nafas, lepaskan lagi, hembuskan lagi, tarik nafas
Kira-kira menurut pendapatmu pernyataan mana yang menurut pendapatmu? Kamu pilihnya pernyataan mana? Pernyataan nomor 1 kah atau pernyataan nomor 2? Kenapa nomor 1? Nomor 2. Ya, kenapa nomor 2? Ya, kenapa nomor 1? Karena sate itu berasal dari Padang. Wih, tepuk santai untuk Fauzan Selana. Tepuk santai. Ambu suwok, ambu kidak, padu anom, santia. Ya, jadi karena sate ini adalah makanan dari Padang. dari Padang. Sate adalah makanan khas masyarakat Minangkabau atau di Padang. Nah, kemudian pernyataan yang kedua, sate adalah sate paling lezat di seluruh Indonesia. Tadi Asraf buat pernyataan nomor 2. Kenapa Asraf bilang pernyataan nomor 2? Kenapa Asraf pilih pernyataan nomor 2? Sate itu lemak, enak kecik Asraf. Berarti itu pendapat atau apa? Pendapat Asraf, ya. Tidak apa-apa. Karena Asraf sudah punya pendapat, Bu, sate itu enak, Bu. Saya pilih yang kedua. Sate Padang adalah sate paling lezat di seluruh Indonesia. Kita kasih tepuk los untuk Asraf, ya. Ya. Nah, yuk 1, 2, 3 tepuk los. Love kecil, love sedang, love besar, love jumbo. Ya, bagus untuk Asraf. Nah, sebelumnya kita mau bertepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ini sudah kita lakukan setiap hari, nak. Yuk, sama-sama kita lakukan menyanyikan lagu tepuk anak Indonesia hebat, ya. 1, 2, 3. Bangun pagi beribadah olahraga, olahraga makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Sekali lagi. Bangun Pagi beribadah olahraga, belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Ya, bagus. Anak Indonesia hebat, ya. Nah, itu semua. Nah, jadi hari ini tadi kita ke sekolah untuk apa gunanya, Muhammad Rizky? Untuk menuntut ilmu. Jadi anak ibu telah duduk di Siko tadi hari ini sampai sekarang, yaitu untuk menuntut ilmu. Dan kali ini pelajaran kita adalah tentang fakta dan opini, yang mana nanti setelah belajar fakta dan opini, anak ibu diharapkan dapat mengetahui 3 hal. Yang pertama, kamu dapat membedakan kalimat fakta dan mana kalimat opini. Kemudian yang kedua, kamu dapat mengidentifikasi mana yang kalimat fakta dan mana yang kalimat opini. Kemudian yang ketiga, kamu dapat menganalisa nanti mana yang kalimat fakta dan mana yang kalimat opini. Nah, biarkan saja, ya. Dah, lanjut. Ini ada tayangan video, silahkan kamu tonton. Silakan kamu tonton, ya, nak. Dengarkan sebentar. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu baik ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang fakta dan opini. Apa sih yang dimaksud dengan fakta? Apa yang dimaksud dengan opini? Dan apa contoh dari fakta dan opini? Sebelum kita mempelajarinya, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan
video ini jika video ini bermanfaat. Nah, sekarang mari kita mulai dengan pengertian fakta dan opini. Fakta adalah hal, keadaan atau peristiwa yang menunjukkan kenyataan dan benar-benar terjadi. Sedangkan opini adalah pendapat atau pikiran. Jadi kata kuncinya, kalau fakta itu benar-benar terjadi, kalau opini berarti pendapat. Nah, supaya lebih memahami tentang apa itu fakta dan opini, kita lihat contoh berikut ya. Yang pertama, kucing mempunyai 4 kaki. Ini merupakan fakta karena semua kucing itu memiliki 4 kaki. Ini benar-benar kenyataan. Sekarang yakni memelihara kucing itu menyenangkan. Ini adalah opini. Tidak semua orang suka memelihara kucing. Tidak semua orang suka pada kucing. Jadi ini hanya opini atau pendapat dari beberapa orang, bukan kenyataan, bukan fakta. Sudah jelas ya perbedaannya? Yang kedua, jarak dari rumahku ke sekolah adalah 5 km. Ini merupakan fakta. Jarak ini dapat diukur dengan alat ukur tertentu. Nah, yang kedua, jarak dari rumahku ke sekolah sangat jauh. Ini termasuk opini. Jarak 5 km itu bisa dianggap jauh, bisa juga dianggap dekat, tergantung dibandingkannya dengan yang mana. Jadi ini merupakan opini atau pendapat. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Selama BDR, pelajaran yang paling sulit diikuti adalah matematika. Ini adalah opini. Tidak semua orang menganggap matematika itu sulit. Bagi yang menyukainya, matematika bisa dianggap gampang. Oke, contoh yang lain. Selama BDR, aku diajar oleh tetanggaku yang kuliah di Fakultas MIPA. Ini adalah fakta. Jadi kenyataan kalau si aku ini belajar dengan tetangganya. Nah, sekarang coba perhatikan tabel berikut. Coba tentukan kalimat-kalimat ini termasuk fakta atau opini. Kita mulai dari yang pertama. Pertemuan itu dihadiri oleh 20 orang. Ini termasuk apa ya? Oke, betul. Ini termasuk fakta. Ini kenyataan. Ini benar-benar terjadi kalau yang menghadiri ada 20 orang. Kita lanjut ke nomor 2. Kue lapis buatan ibu paling enak di dunia. Termasuk apa ya? Oke, betul. Ini termasuk opini. Mengapa demikian? Karena tidak semua orang akan menganggap kalau kue itu paling enak. Mungkin menurut yang lain itu tidak enak, tapi di sini opini dari yang membuat kalimat ini bahwa kue ibu paling enak. Jadi termasuk opini atau pendapat. Kita lanjut yang ketiga. Bahasa Indonesia adalah pelajaran paling menyenangkan. Termasuk apa ya? Oke, betul sekali. Ini termasuk opini. Ini pendapat seseorang, bukan kenyataan, karena bisa saja untuk satu orang bahasa Indonesia itu menyenangkan, tapi bagi yang lain bisa saja tidak menyenangkan. Contoh yang keempat, belajar dari menggunakan perangkat teknologi. Termasuk apa ya? Oke, betul. Ini termasuk fakta. Fakta atau kenyataan ini pasti benar-benar terjadi ya. Ketika dari pasti kita menggunakan perangkat teknologi. Yang kelima, operasi hitung bilangan diajarkan pada pelajaran matematika. Ini termasuk apa ya? Oke, betul sekali. Ini termasuk fakta. Ini benar-benar kenyataan. Kalau
pembilangan itu merupakan mata pelajaran matematika. Jadi sudah jelas ya perbedaan antara fakta dan opini. Supaya lebih paham tentang fakta dan opini, mari kita baca teks berikut. Selama BDR, pelajaran yang paling sulit diikuti adalah matematika. Aku kurang mengerti penjelasan guru kalau lewat daring. Aku jadi sering minta diajari sama Kak Marta. Dia kakakku yang kuliah di Fakultas MIPA. Kalau pelajaran lainnya menurutku mudah, asalkan kita mau membaca penjelasan dan materi yang diberikan guru. Nah, pada teks ini ada opini dan fakta. Yang opini yaitu kalimat yang ditandai dengan warna kuning. Contohnya yaitu selama BDR, pelajaran yang paling sulit diikuti adalah matematika. Ini pendapat ya, pendapat kalau matematika itu sulit. Kalimat opini yang lain misalnya, kalau pelajaran lainnya menurutku mudah. Di sini termasuk opini ya, pelajaran lain itu mudah, sulit atau mudah itu pendapat orang berbeda-beda. Kemudian yang termasuk fakta itu yang ada warna ungu ya. Kakakku yang kuliah di Fakultas MIPA, ini merupakan fakta bahwa kakak dari yang buat cerita ini kuliah di Fakultas MIPA. Nah, sekarang perhatikan kalimat iklan berikut. Apakah ini termasuk fakta atau opini? Kalimat yang pertama, bis kita dibuat dari gandum pilihan. Itu termasuk fakta. Jadi, biskuit ini dibuat dari gandum pilihan. Gandum yang dipilih kualitasnya dicari yang kualitas terbaik. Kemudian kalimat berikutnya, paling enak tiada duanya. Ini termasuk opini karena untuk enak atau tidaknya tergantung orangnya, pendapat orang. Mungkin ada yang menyampaikan enak atau ada juga yang menganggap itu tidak enak. Jadi termasuk opini. Nah, sekarang contoh berikutnya, ini juga iklan ya, iklan dari Vitamart. Yang pertama, Vitamart membuat anak jadi pintar. Nah, kalimat ini termasuk opini karena belum tentu Vitamart membuat orang jadi pintar. Ini hanya pendapat saja karena untuk jadi pintar itu banyak faktor, bukan hanya satu. Nah, kemudian yang berikutnya, Vitamart mengandung vitamin dan mineral. Ini sudah jelas fakta. Jadi ini kenyataan kalau bahan-bahan yang terkandung di dalam Vitamart salah satunya adalah vitamin dan mineral. Nah, sekarang contoh terakhir nih, ini iklan dari mobil Familia. Familia, mobil keluarga terbaik di Indonesia. Termasuk apa ya ini? Oke, betul. Jadi ini termasuk pendapat atau opini. Familia, mobil keluarga terbaik mungkin hanya pendapat dari pembuat mobil ini atau sebagian orang. Kemudian untuk yang kedua, dilengkapi sabuk pengaman di setiap tempat duduknya. Ini termasuk fakta. Jadi ini benar-benar terjadi. Ini merupakan pernyataan kalau pada mobil Familia semua tempat duduk itu ada sabuk pengamannya. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang fakta dan opini. Apa itu fakta? Apa itu opini? Apa contoh fakta dan contoh opini? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dadah, sampai jumpa. Jadi setelah menonton video tentang fakta dan opini tadi,
padang adalah makanan dari Sumatera Barat. Sedangkan yang kedua adalah pendapat menurut Ashraf. Pendapat Ashraf, sate adalah makanan yang terenak di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena Ashrafnya suka sate. Nah, ciri-ciri fakta itu apa, Bu? Yang pertama apa ciri-ciri fakta? Dapat dibuktikan kebenarannya dengan fakta atau data. Kemudian yang kedua, bersifat objektif dan tidak terpengaruh oleh perasaan orang lain. Ya nak, memang benar-benar sate itu memang dari Sumatera Barat. Tidak ada menurut pendapat si Rizky, enggak kok sate itu dari Madura, nah Bu. Tidak, tapi ini adalah yang ditampilkan tadi adalah sate Padang. Nah, ini dia contohnya. Contoh fakta, batik adalah seni tradisional Indonesia yang menggunakan lilin untuk menciptakan pola pada kain. Nah, sekarang Ibu minta Razik, Razik maju ke depan. Maju ke depan. Maju ke depan. Ya, Razik bacakan apa contoh fakta. Lihatnya dari sini, dari letak buku yang jelas ya. Baca ya, yang keras ya nak. Ayo. Batik adalah seni tradisional Ya, contoh fakta ya. menggunakan lilin untuk menciptakan pola pada kain. Setiap motif batik mencerminkan kebudayaan dan filosofi daerah asal dengan makna dan cerita yang diwariskan. Contohnya motif para menampakkan kekuatan, sedangkan motif kaum menggambarkan kesucian. Proses pembuatan batik yang rumit menunjukkan dedikasi dan keterampilan pengrajin. Nah, jadi ini adalah contoh. Terima kasih Raji. Silakan ya, ini adalah contoh dari kalimat fakta. Sedangkan opini apa? Opini tadi berupa pandangan pribadi, pendapat pribadi. Nah, Ibu tanya, pendapat ini boleh berbeda-beda? Boleh? Boleh. Berarti pendapatnya Rizky M dengan Rizky Akbar beda, boleh berbeda? Boleh. Nah, ini merupakan kalimat dari opini. Nah, ciri-cirinya apa? Apa ciri-ciri kalimat opini, Bu? Yang pertama, bersifat pribadi dengan mencerminkan pandangan pendapat masing-masing. Nah, itu ciri-ciri dari kalimat opini. Kemudian, tadi dari kelompok ulat bulu. Nah, sekarang kelompok sini lagi maju ke depan. Walet ya. Rahmat maju ke depan, Mas. Rahmat membacakan contoh kalimat opini lagi. Situ Ahmad baca keras-keras ya. Bajunya masukkan dulu sebentar, Kak. Baju. Ayo, Ahmad, baca contoh kalimat opini. Contoh kalimat opini, menurut saya batik itu sangat keren karena setiap gambar di kainnya punya cerita yang seru dan khusus. Batik bukan cuma baju, tapi juga cara untuk menunjukkan betapa uniknya budaya kita. Dengan semakin banyak orang yang menyukai batik, aku berharap seni ini terus dikenal dan dipakai oleh banyak orang. Nah, ya. Terima kasih Rahmat. Jadi, anak ibu semua, ibu punya kertas sticky note. Silahkan kamu buat pengertian dari fakta dan pengertian dari opini. Untuk sticky note-nya kamu bedakan berbeda warna ya. Terserah mau fakta warna kuning, berarti opini warna hijau. Ya, bedakan. Silakan kamu buat menurutmu apa sih pengertian fakta, apa sih pengertian opini? Bisa? Bisa? Bisa. Kan? Ini untuk Razik. Lemnya jangan sampai terbalik ya. Hijau untuk fakta, kuning untuk opini. Ini hijau, fakta, opini. Silakan langsung bekerja. Opini, fakta. Lemnya jangan sampai terbalik. Hijau untuk fakta, kuning untuk opini. Kuning untuk opini, hijau untuk fakta.
Nih, siapa? Jelek. Kuning enggak? Kuning untuk pengertian opini, yang hijau fakta. Oke, Kak Rangga Cik. Kuning untuk opini, yang hijau untuk fakta. Jangan sampai terbalik lemnya ya. Ya. Ya, silakan bekerja. Kamu buat apa itu pengertian fakta dan apa pengertian opini. Fakta adalah menurutmu apa tadi fakta? Dari penjelasan ibu tadi, apa pengertian dari fakta dan apa pengertian dari opini? Fakta tadi apa fakta? Fakta adalah kalimat kalimat yang kalau opini itu adalah kalimat pendapat. Ayo Rangga, cepat Rangga, yang sudah selesai tempelkan ke depan. Di sini untuk fakta, kanan untuk kiri untuk opini.
kalimatnya. Ya, paham? Paham? Gunting telur ceploknya, lalu kamu gunting pula kalimatnya. Nanti kamu tempel di belakang telur ceplok, lalu kamu pisahkan. Ini telur ceplok opini dan ini telur ceplok pendapat. Paham? Nah, setelah itu adalah proses dari bagian kamu memasak telur ceploknya. Setelah telur ceploknya jadi, nanti kamu menampilkan ke depan, satu kelompok berdiri semua. Salah seorang mewakili untuk membacakan ini adalah telur ceplok kalimat fakta dan ini adalah telur ceplok kalimat opini dengan memakai apa namanya? Celemek dan topi chef. Nanti kamu masukkan dia ke dalam sini. Paham? Paham? Ya, kita tepuk fokus dulu agar tidak salah nanti dalam bekerja. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, jadi sekarang ibu bagikan masing-masing. Silakan kamu bekerja. Ini ada lemnya, berbagi saja ya nak. Nah, lemnya berbagi sebeka. Untuk kelompoknya. Nah, silakan pilih kalimat yang menurutmu kamu suka, kamu tempel di belakang. Yang penting satu saja. Satu-satu nak. Nah, pilih kalimatnya yang mana kamu suka. Ditempel ya, potong dulu. Masih bisa. Iya. Silakan kamu pilih. Yang lain bekerja, semua bekerja ya. Ada yang memotong, ada yang melem, nanti ada yang mencari ya. 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 Fauzan ambil gunting itu, Fauzannya ada gunting satu lagi, berarti dua kelompok. Nah, silakan kamu memasak telur ceploknya ya. Gunting telur ceploknya, lalu gunting kalimatnya. Nanti ada yang menyisahkan. Ini kalimat fakta dan ini kalimat opini. Ya. Kataan di siko ya. Kataan di samping kalimatmu. Asal kelompoknya nanti taruh sini ya, telur ceploknya. Ya, pilih saja. Ini kalimat fakta, taruh ke sini ya. Siap dikaret, beko ditempel di belakang telur ceploknya. Pilih kalimatnya. Ya. Ya, sabar nyuci kalimatnya. Alatan beko di siko ya, Asraf. Ini kalimat fakta, yang ini kalimat opini. Fauzan siko tekanan. Situ duduk. Di situ guys ada kayak Rizky. Nah, ini nanti kamu memilih mana yang kalimat fakta, kasih tahu teman. Yang tidak menggunting cari. Nah, ini kalimat fakta, taruh sini nanti ya. Nah, yang di sini kalimat opini. Tempel letakkan telur ceploknya beko di siko. Gunting telur ceploknya dulu, beko baru gunting kalimatnya. Nah, gunting telur ceploknya dulu, baru gunting kalimatnya. Ingat ya, sampah dirapikan. Nanti habis bekerja, kalau rapikan sampahmu lagi.
potong semua dulu. Itu ambil kalimat itu kan kalimat kata. Saya pikir bahwa bekerja dari rumah lebih efisien daripada di kantor. Potong ini, nanti kita dibalik surat tujuan. Itu kalimat kata, dan kalimat ini tuh yang kedua. Letak di situ diopini. Ini lemah. Hanya sedikit saja karena dia hanya menyatu sel, dia langsung menyatu saja. Ini lem ya, lemnya sedikit saja karena dia langsung menempel kan Bu. Hah? Di belakang ini kalau ceploknya ya. Mana kalimatnya? Mana kalimatnya? Apa tuh kalimatnya lagi? Ada di situ apa? Ada di belakang situ. Bu, kalimatnya korek banget. Ya, kalimatnya terserah kamu mau potong yang mana. Yang satu kalau itu segi ya. Ini metamorfosis sempurna. Nah, kamu bukan sampai situ kalian. Ya. Tambah dengan kalimat. Taruh di kalimat makanya. Berdiri Fadil, letakkan di pos fakta dan opininya. Ya, pilih saja itu kalimatnya yang apa? Indonesia merdeka pada tahun 1945. Nah, itu kan banyak ke bawah. Mana yang itu enggak ada yang ke sini. Yang ke sini deh. Semua kalimatnya yang benar ya. Coba lihat kelompok sini, Razik mana ada Razik sini? Kelompok ulat bulu sudah selesai satu, lihat Ibu ya. Kelompok walet coba lihat sebentar. Nah ini dia. Rizkinya. Kalimatnya ditempel di depannya taruh ceploknya. Ini apa nih nak? Masukkan ke fakta aja atau opini? Opini ya, atas itu. Sepenggalan apa? Iya. Kok sampai dan dulu kok sampai telur tulang. Mana yang jadinya? Banyak, enggak sih kak. Tempel di belakangnya. Lem kok.
Ya, ada 3. Nah, taruh sana sini lagi kalau sudah. Bu, dari kau digantung lah, Bu. Iya. Bunga mawar adalah bunga yang paling indah. Nah, ini kalimat apa nih? Indonesia merdeka pada tahun 1945. Mengajar wawancara adalah Bapak Willy. Yang itu Ya, Indonesia merdeka pada tahun 1945. ini fakta. Kok begini ya? Yuk. Ya, ayo foto balet sudah. Lihat dulu. Tapi langsung. Fadil yang sudah langsung berdiri ke sana. Iya, berdua sama Rizky ya. Berdua. Masuk lagi kok. Ya. Kalimat fakta, 5 kalimat opininya. Semoga terbaiknya pemerintah mempertimbangkan lagi Mengajar wawancara adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Ya. Mengajar wawancara adalah Bapak Pendidikan Indonesia. ini masih dapat diperbaiki banyak terbaik. Menurut saya penting dengan air. Menurut saya opini. Penting di bulan baru bisa menyebabkan penyakit rematik. Menika adalah pelajaran yang sulit. Kalau orang yang jadi itu lebih pandai. Biasanya orang game disewakan karena jarang berharga. Saya berpikir kamu bekerja dari rumah lebih efisien daripada di kantor. Ya. Saya setuju apabila kartu produksi dihukum sehingga Selesai. Ah, selesai itu lagi ya. Rizky M pilih sampah. Rizky M kan ada bekerja, doa pilih sampah kan taruhnya di tong sampah. Yang tidak bekerja silakan pilih sampah. Rapikan sampah. Saya setuju apabila pelaku korupsi dihukum seumur hidup. Oh ini. Ya. Bu Rama ada apa? Ayo Rangga Rahmat ya pilih sampah yang tidak bekerja ya. Pilih sampahnya di belakang ya. Yang itu kan juga ada kan? Ini asalnya sampah ya kan? Dan banyak lainnya. Oh ini.
terlalu banyak minum air es minum Sudah selesai semua. Kalau sudah tak ada sini, himpunan lagi. Tidak pakai sini. Rapikan mejanya. Ya, kalau sudah rapikan meja, letakkan dia kalimat fakta atau opini. Ayo kelompok orang dulu lagi, kelompok orang harus. Ini buku siapa? Bantu temannya biar cepat ya. Bantu teman biar cepat. Mana kalimat fakta yang dalam ini? Ya tersedia apa kamu? Cepat kelompok ulang dulu sudah selesai. Berarti kelompok ulang dulu yang saya akan menampilkan. Siapa yang menampilkan? Asraf pakai ke Asraf. Ini kurang apa kayaknya mahal. Duduk dulu ya, tunggu kawan berusaha saya. Asraf pakai kotak tiga Asraf. Duduk lagi ya. Cepat ayo nak, ayo kelompok ulang dulu lah selesai. Ya betul cepat, bantu teman dia cepat kau jangan mengejar. Mana lain tadi nak? Kita mulai tadi baca salam itu ya. Asraf, nanti baca salam dulu. Kami dari kelompok dulu. Alah,
Betul apa salah? Liburan di pegunungan lebih menyenangkan daripada di pantai. Ini di sini tadi Asraf ambil. Ulang lagi salah, ambil yang ini. Terserah mau ambil lagi yang mana. Nah, yuk. Tulisanmu ini masih perlu diperbaiki. Banyak kalimat yang tidak efektif di dalamnya. Nah, ini kalimat fakta atau opini? Kalimat fakta karena dia menjelaskan ada kalimat yang tidak memakai kata kalimat efektif. Yuk, kasih tepuk tangan untuk kelompok. Wah, ulang dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Untuk kelompok dulu. Salut. Nah, sekarang ya masak kalimat opininya lagi. Taruh sini. Masukkan kalimat opini. Asal masak sebentar. Nah, yuk. Silahkan ambil satu. Sepertinya hari ini akan turun hujan. Kalimat opini atau fakta, Nak? Fakta atau opini? Opini. Sepertinya hari ini akan turun hujan. Fakta atau opini? Opini. Ya. Demikianlah. Taruh lagi. Demikianlah Hasil penampilan penampilan dari kelompok. guru. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sekarang gantian kelompok. Walet lagi ya. Siapa yang menampilkan? Ayo, siapa yang jadi softnya? Ayo sini. Nanti pakai topi dulu, Ki. Nah, kelompok ulat bulu tuh. Kelompok ulat sudah menyiapkan nilainya apa? Kalau ulat bulu tadi buha. Kalau ulat apa? Buram. Ayo, ya Ki, mulai Ki. Baca salam dulu Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Kami dari kelompok Walet. Mana jalannya tadi? Hura. Ayolah, sama kami dari kelompok Walet. Kami dari kelompok Walet. Hura! Akan menampilkan Menampilkan hasil diskusi diskusi kami. dari membuat telur ceplok, fakta dan opini. Yo, masak dulu telur ceplok faktanya. Yo, masak dulu Ki. Ya, enggak apa-apa masak aja. Masukkan semua dulu. Yo, masak. Nah, pilih salah satu. Pilih salah satu bacakan. Sebaiknya setiap sekolah menyelenggarakan kegiatan luar ruangan minimal sekali sebulan. Nah, ini kalimat fakta atau opini. Sebaiknya setiap sekolah menyelenggarakan kegiatan luar ruangan minimal sebulan sekali. Nah, opini. Karena dia menyatakan pendapat. Nah, ya, kalau ini lagi Ki, ambil yang sebelah sini lagi. Masak yang sebelah sini lagi. Mana apa? Keluarnya ada tadi. Ayo Ki, masak Ki. Silakan pilih salah satu. Bunga mawar adalah bunga yang paling indah dibandingkan bunga yang lain. Bunga mawar adalah bunga yang paling indah dibandingkan bunga yang lain. Apa? Ya, opini. Coba yang ini. Coba yang ini. Ambil yang ini. Telurnya. Membeku merupakan perubahan benda cair menjadi padat. Membeku adalah perubahan dari benda cair menjadi padat. Fakta atau opini? Ya, fakta. Nah, yuk. Demikianlah Demikianlah hasil dari hasil dari kelompok Walet. Walet. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini lagi Pak Koki. Sini. Nah, sekarang Ibu punya
Bentar dulu. Oh, ini Baba. Nah, lihat akan ada pinnya. Silahkan kamu tekan pinnya. Guru, tuh masukkan angkanya. Ya, 942. Ya, masukkan 942 943. Masih. Nah, Nama panggilan tuh. ya langsung Pak, masukkan nama panggilanmu, Asraf atau siapa di sana. Atau kelompok ulat dulu. Buat namamu langsung. Logo PM. Itu PM masuk. Siapa tuh kelompok? Ya, kelompok ulat dulu ya. Ya, kelompok ulat lagi. Nah, ada dua kelompok. Satu kelompok ulat dulu dan satu kelompok ulat. Yang tidak memegang HP, kamu cepat membaca soal, beritahu teman jawabannya apa. Paham? Baca soal di depan, jawaban pencet di HP. Paham? Ya, mulai ya.
Kalimat pendapat. Nah, sekarang ibu punya LKPD, silahkan kamu isi masing-masing. Tinggal di checklist ya kalimat fakta atau opini. Yuk keluarkan pena. Hah? Enggak. Keluarkan pena. Yuk isi tulis nama ya, nama kelas. Masing-masing tulis nama dulu. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada 17 Iya, sama semua soalnya. Jangan lupa tulis nama dulu ya, tulis nama dulu. Hah? Polio itu tempat urutan ya. Makanan kadang lebih enak jika dilakukan saat cuaca dingin. Kucing adalah hewan peliharaan terbaik karena sifatnya memiliki